warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna syarafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'arrikh rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Adz-dzikru dzikrullahi ta'ala min ahabbil a'mali ilallahi. Zikrullahi sebermula zikir kepada Allah, mengingat Allah. Min habbil a'mali ialah termasuk dari amal yang paling dicintai ilallahi kepada Allah. Wa huwa min asbabil hina, dan sebermula ianya zikrullah ialah termasuk dari sebab-sebab kaya. Wa qad waradat adhkarun khassatun fi hadzal babi, dan sungguh datang oleh zikir-zikir yang khusus pada bab ini. Nadhkuru minha, kami sebut minha diantaranya azkar. Jadi zikir itu termasuk amal yang paling Allah cintai dan termasuk dari sebab-sebab yang membuat seseorang menjadi kaya. Banyak zikir khusus yang bisa membuat seseorang kaya. Beberapa dari zikir tersebut ditulis oleh muallif. Di antaranya subhanallah, yang pertama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ani Ibnu Umar, diriwayatkan dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwa sungguhnya sebermula laki-laki, qala ialah berkata, ya rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dunya, sesungguhnya sebermula dunia, adbarat anni, ialah meninggalkan ia dunia dariku, wa tawallat, sedang berpaling ia dunia. Qala lahu, berkata ia Nabi bagi rajul, fa aina anta min salatil malaikah, maka di mana engkau dari salatnya malaikat, wa tasbihil khalaiki, dan tasbihnya para makhluk, wa bihi, dan dengannya tasbih, yurzakuna, diberi rezeki mereka khalaik. Qul, katakanlah olehmu, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin, 100 kali. Ta'tika, niscaya datang akan engkau, ad-dunya, oleh dunia, saghiratan, saghir itu apa itu? Kecil ya, mudah, kecil, remeh, mudah, itu saghirah itu. Fawalla, lalu pergi, fawalla rajulu, lalu pergi oleh laki-laki, famakatha, lalu tetap atau tinggal ia laki-laki, thumma ada, lalu kembali ia laki-laki. Faqala, lalu berkata ia rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad akbalan alayya dunya, demi sungguh telah menghadap atasku oleh dunia, fama adrim, kemudian tidak tahu aku, aina adauha, di mana meletakkan aku akannya dunia. Zikir yang pertama yang bisa menarik rezeki atau menjadi asbabul ghina adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dibaca sebanyak 100 kali. Kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa baca 100 kali sebelum terbit fajar, berarti sebelum masuk subuh berarti ya. Tapi beberapa ulama, guru saya itu boleh baca setelah. Nah, makanya kalau bisa kalian setelah. Kalau dari Habib Asy-Syatiri, tahu Habib Asy-Syatiri? Enggak tahu ya. Yang mempunyai beliau di Yaman itu, termasuk ulama, termasuk fuqaha beliau.
Habib Asy-Syatiri. Beliau katanya baca zikir ini setelah azan subuh. Jadi selesai azan subuh, la ilaha illallah, baca dulu zikir ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah. Baca 100 kali baru salat. Janganlah subuh dulu. Salat qabliyah. Nampak kali rupanya. Salat qabliyah. Tapi kalau saya dulu waktu mondok di Jawa itu, di Sukorejo, itu biasanya bacanya setelah sholat qobliyah. Jadi azan, siap azan, sholat qobliyah, baru baca ini. Doa dulu ya, doa apa itu? Kan ada doa apa namanya? Doa fajar. Ya di apa doa fajar namanya? Doa itu baca, itu baru baca ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah, 100 kali. Setelah itu baru iqamah. Kan bacanya sebelum apa setelah kalau kalian? Sebelum apa setelah bacanya? Besok baca ya, besok baca. Kalau mau enak, siap azan itu bisa sih, siap sholat qobliyah itu baca, atau siap azan berarti lama ya. Siap azan baca ini dulu, baru sholat qobliyah, baru nanti baca doanya, baru iqamah. Atau siap azan, sholat qobliyah, baca doa, baca ini zikir ini, baru iqamah. Atau zikir ini dulu, baru azan, baru sholat sunnah, baru baca doanya. Terserah pilih yang mana. Yang nomor 2, zikir yang nomor 2, la ilaha illallahul haqqul, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. An Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, qala, berkata ia Sayyidina Ali, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yaumin, barang siapa yang mengatakan pada setiap hari mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, mengatakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, fa inna lahu, maka ialah baginya orang, amanun minal fakri, penjaga dari kefakiran, wastaftaha bihi, dan membuka ia orang dengannya zikir, babal ghina, akan pintu kekayaan, wastaqra'a, dan mengetuk ia orang bihi, dengannya zikir, babal jannati, akan pintu surga. Wa qad rattabas salafu, dan sungguh menyusun oleh salaf waktaha, akan waktunya membaca zikir, ba'da zuhri, setelah zuhur. Biasanya para ulama salaf baca zikir ini setelah zuhur. Kalau dari hadis itu kan tidak ada kan keterangan kapan dibaca, yang penting baca sebanyak 100 kali. Nah, kalau ulama salaf biasanya menjadikan aurat zikir ini dibaca 100 kali setelah zuhur. Ada sholawatnya tuh. Yang la ilaha pernah enggak santri di sini bacanya? La illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Ada nih aurat ini nih apa? Anjuran di kitab Madad Nabawi kayaknya. Buka Madad Nabawi setelah sholat zuhur itu baca ini nih disuruhnya. Di kitab Madad Nabawi. Pernah nyampe baca sampai ke sana. Atau cuma buka Wordul Latif aja kalian Madad Nabawi itu. Atau enggak punya malah. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ia Abu Hurairah, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahullahu ni'matan, barang siapa yang memakaikan akannya orang oleh Allah, ni'matan, akan sebuah nikmat,
falyukthir minal hamdi, maka hendaklah memperbanyak ia orang dari memuji. Wa man kathurat dzunubuhu, dan barang siapa yang banyak oleh dosanya orang, falyastaghfirillah, maka hendaklah meminta ampun kepada Allah. Wa man abta'a alaihi rizquhu, dan barang siapa yang lambat atasnya orang oleh rezekinya orang, falyukthir, maka hendaklah memperbanyak ia orang min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa an As'ad ibni Wadi'ah yarfa'uhu, mengangkat kok As'ad pula, Asad ya, ia Asad akannya zikir ya. Lin Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguhnya apa yarfa'u ini? Ada hadis, pembagiannya hadis marfu ada ya. Apa hadis marfu itu? Apa syairnya? Apa syairnya? Apa? Syairnya apa? Kan pendek, kan enggak banyak, enggak setelah itu. Nah, apa? Wa ma huwa tunggu dulu ya. Kok ringan? Ada yang bawa apa? Cari Asad bin Wadi'ah nih, sahabat apa enggak nih? Ada ya. Kami kalau ibadah enggak pernah bawa HP, mengganggu ya. Karena lagi dicas saja semuanya itu. Malam tadi habis dipakai semuanya. Apa ya, kalau saya pula lupa ngecek nih. Kalau Asad bin Wadi'ah ini bukan sahabat, mungkin bisa ada kemungkinan maknanya marfu ini, memarfukan. Tapi kalau seandainya ini sahabat, ya berarti mengangkat ini artinya. Coba nanti dicek dulu apanya. Nggak ada yang bawa apa ya. Asad. Annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi ialah berkata, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim,
Barang siapa yang mengatakan la haula wala quwata illa billahil azim mi'ata marratin 100 kali fi kulli yaumin di setiap hari, lam yusibhu fakrun, tidak akan menimpa akannya orang oleh kefakiran abadan selama-lamanya. Coba kalian biasakan buat tartibul aurat atau tartibul zikir kalian. Kalian cari zikir-zikir yang penting, yang bagus, misalnya istiqomah kalian baca itu. Misalnya kayak ini, kalian istiqomah lah, misalnya baca la ilaha illallahul haqqul al-malikul haqqul mubin siap zuhur, terus baca la haula wala quwata, ini kapan yang 100 kali kan, misalnya siap asar baca subhanallah itu siap subuh kan, jadi pas subuh subhanallah wa bihamdihi tadi, siap zuhur la ilaha illallah, la haula wala quwatanya ada dari Nabi, ada dari Nabi waktunya, berarti saya baca siap asar aja, siap maghrib apa kalian baca itu. Tertib buat aurat versi kalian. Ulama sering tuh ya membuat tertibul aurat. Bisa dengan ada buku kecil kan, kutip, lalu kalian tulis Alhamdulillah. Siap subuh apa aja zikirnya, wirdul latif apa lagi segala macam. Siap zuhur apa saja wiridnya, siap asar apa aja. Alhamdulillah. Jadi jangan hanya ada daftar pelajaran, tapi juga ada daftar aurat misalnya, atau daftar azkar, daftar zikir-zikir. Nomor 3, la ilaha illallah wa huwa afdalul azkari, dan ianya zikir la ilaha illallah ialah paling utamanya zikir. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Wa jalluha, dan paling tinggi atau paling agungnya azkar. Fabihi, maka dengannya zikir la ilaha illallah yujaddadul imanu, diperbaharui akan iman, wa yughfaru dzambu, dan diampunkan akan dosa, wal isyanu, dan kedurhakaan atau kemaksiatan. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, innal muwadzabata, sesungguhnya bermuwadzabah, tekun, istiqomah, terus menerus, alaihi, atasnya zikir, wal iktsara minhu, dan memperbanyak dari zikir, sababun lisaati rezeki, ialah sebab bagi keluasan rezeki. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ia Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alfa marratin, barang siapa yang mengatakan sebanyak 1000 kali, mengatakan la ilaha illallah ala taharatin fi sabihatin, ala taharatin, dalam kondisi suci, fi sabihati kulli yaumin, pada subuh setiap hari, sahalallahu lahu, niscaya memudahkan oleh Allah baginya orang, asbab rezeki, akan sebab-sebab rezeki. Baca setiap subuh, setiap pagi setelah sholat itu boleh, yang penting pagi baca la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Qala fi kitabi abwabil faraji, berkata siapa pengarang kitab Abwabul Faraj? Abwabul Faraj? Said Muhammad, tak punya kalian. Sayyid Muhammad Al-Maliki berkata, Sayyid Muhammad di dalam kitab Abwabul Faraj, ba'da an addada kathiran, setelah bahwa menghitung, membilang ia Sayyid Muhammad akan banyak, min fawaidiha, dari faedah-faedahnya la ilaha illallah. Qala, berkata ia Sayyid Muhammad atau sahibu Abwabil Faraj, Faraj bi fathir ra, bukan bi sukunir ra, beda maknanya itu ya. Jadi jangan sama maknanya itu. Farajun dengan farjun itu beda maknanya. Ini Abwabul Faraji bi fathir ra.
Wa min fawaidi la ilaha illallah, dan termasuk dari faedah la ilaha illallah annaha, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah taftahu tis'an wa tis'ina baban min rizki, ialah membuka ya ilaha illallah akan 99 pintu rezeki. 99 pintu rezeki. Saat saya udah istiqomah saat membaca la ilaha illallah, tiap hari 1000, 2000 tiap pagi saya baca. Kok rezeki saya belum lancar, Zat? Oh, berarti rezeki kamu di pintu yang ke-1000, di pintu yang ke-100. Yang dibuka itu kan hanya 99 pintu. Pintu kamu yang 100, jadi nggak terbuka. Makanya nggak lancar rezekinya. Kalau belum juga berarti belum istiqomah itu ya. Belum istiqomah membaca. Habbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Jadi sebenarnya kayak inilah, misalnya kalau kalian tidak sanggup jangan dibaca semua ya. Kalau misalnya saat dalam hari ini kalian bantai baca semuanya yang kemarin tuh, surah Al-Ikhlas lah, Quran, Waqiah, Yasin, apalagi tuh, surat Toha, segala macam, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Muzammil, kalian baca semuanya. Tapi udah hari ini kalian baca semuanya, terus besok tidak ada kalian baca lagi sampai sebulan. Bulan depan baru kalian baca lagi semuanya, jangan. Makanya kalian susun itu. Kayaknya saya hanya mampu zikir ini, hanya mampu zikir yang pertama, kedua, ketiga, keempat misalnya. Itu aja dulu. Yang penting itu muadzabah, istiqomah. Itu yang penting itu. Tidak perlu baca langsung sekali banyak. Tapi kok tidak istiqomah. Nah, nomor 5 doa. Berarti ada berapa tadi zikir itu? 4 cuma ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah, baca sebelum fajar, sebelum terbit fajar. La ilaha illallahul haq al malikul haqqul mubin. Biasanya para salaf membacanya setelah zuhur. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, baca sebanyak 100 kali. La ilaha illallah baca sebanyak 1000 kali pada waktu subuh. Baca itu semuanya. Nomor 5 ad-du'a'u. Nomor kelima yang menjadi termasuk dari kunci rezeki atau sebab mendapatkan rezeki atau asbabul ghina adalah membaca doa. Ad-du'a'u min aqwa mafatih rezeki, sebermula doa ialah termasuk dari paling kuatnya kunci-kunci rezeki. Wa turuki sa'atir rezeki, dan jalan luasnya rezeki. Wa ilaika, dan kepada engkau, ba'dan, dan ambillah olehmu, ba'dan akan sebagian, mimma warada fi doa, dari sesuatu yang warid ya sesuatu pada doa. An Jabir, ini yang di bawah ini, hadis-hadis beberapa di bawah nanti ini akan menerangkan bahwa bagaimana pentingnya doa itu. Bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, An Jabir, diriwayatkan dari Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maqala, berkata ia Jabir, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum. Bukankah tidak menunjukkan aku akan kalian alamat sesuatu yunjikum yang menyelamatkan ia sesuatu akan kalian min aduwikum dari musuh-musuh kalian, wa yudirru lakum, dan melimpahkan ia sesuatu bagi kalian arzaqakum akan rezeki-rezeki kalian. Apa itu? Tad'una, berdoa kalian, tad'una Allah, berdoa kalian kepada Allah, fi lailikum, pada malam kalian, wa naharikum, dan siang kalian. Fa inna doa, maka sungguhnya doa itu silahul mukmin, ialah senjatanya orang mukmin. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada dari salah seorang muslim, yang sibu wajhahu lillahi, yang mengangkat
wajahnya muslim kepada Allah azza wa jalla fi mas'alatin pada satu masalah, illa a'tahu Allahu iyyahu, kecuali memberi akannya orang oleh Allah iyaha akannya masalah. Imma ayu ajilaha, ada kalanya bahwa menyegerakan ya Allah akannya masalah lahu baginya orang, wa imma ayyadakhiraha lahu, dan ada kalanya bahwa menyimpan ya Allah akannya masalah lahu baginya orang. Intinya kalau ada seorang muslim yang punya masalah lalu mengangkat wajahnya kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, itu pasti Allah akan menyelesaikan masalahnya. Bisa dengan bisa dengan segera masalahnya terselesaikan, terpecahkan, bisa juga ya ditunda. Intinya pasti masalah yang dipunyai seseorang yang orang tersebut meminta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah akan diselesaikan, pasti akan Allah selesaikan. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun kariman, sungguhnya Allah ialah zat yang maha hidup lagi maha dermawan. Yastahi ialah merasa malu ya Allah. Ya, yastahi merasa malu ya Allah idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, apabila mengangkat oleh seseorang laki-laki kepada Allah, mengangkat yadaihi akan dua tangannya rajul, malu ayyaruddahuma, akan menolak ya Allah akan keduanya tangan, sifron dalam keadaan kosong, khoibataini lagi gagal. As-sifru bi kasril muhmalati wa sukunil fa, dibaca dengan kasrohnya muhmalah, shad itu huruf yang enggak bertitik, wa sukunil fa, dan sukunnya fa. Artinya apa? Al-farihu minasyai'i, kosong dari sesuatu. Kalau ada seseorang mengangkat dua tangannya dan berdoa kepada Allah, maka Allah, ya ibaratnya hiasan ya, Allah malu tidak mengabulkan doa orang tersebut. Allah malu membiarkan tangannya tetap kosong. Ya sama kita minta ya, kalau minta sama orang kan pasti kita kasih tangannya, kita isi tangannya. Jadi ibaratnya tangan kosong itu ibaratnya doanya tidak dikabulkan. Artinya apa? Artinya ketika ada seseorang berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Apa firman-Nya? Berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Tapi kata ulama, cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 model. Yang pertama, langsung dikasih, ya Allah saya pengen mobil, kling, langsung datang mobilnya. Yang kedua, ditunda, menunggu waktu yang tepat. Sekarang kita minta, dari sekarang kalian doa kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina shihah, dari awal. Tapi apakah udah dikasih kalian pasangan? Calon satu udah ada. Ngabisin duit kalian aja tuh, udah usah lah. Udah lama kalian doakan, ya Allah berikanlah saya anak. Udah dikasih anak kalian? Belum kan? Belum waktunya lagi, tunggu waktunya. Yang ketiga dengan cara tabung. Baik tabung. Tabung apa nih? Diganti menjadi yang lebih baik. Nah, ya Allah saya minta saya mau minta kaya ya Allah, banyakkanlah duit saya. Rupanya enggak diberi kaya sama Allah, tapi misalnya sederhana aja. Kenapa? Ya karena Allah tahu kalau seandainya kita dijadikan kaya, maka kita kufur, kita enggak sanggup dengan ujian-ujian kaya itu. Nah, mana mau? Jadi kaya apa jadi sederhana? Kaya apa miskin? Tetap kaya ya. Pokoknya kaya saja. Intinya Pak, intinya kalau kita berdoa
pasti Allah kabulkan itu. Pasti Allah kabulkan. Wa ani bin Mas'ud, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatun, barang siapa yang turun dengannya orang oleh kemiskinan, fanzalaha bin nasi, maka menurunkan ia orang akannya faqah dengan manusia, lam tusadda faqatuhu, niscaya tidak tertutup oleh kemiskinannya orang. Wa man nazalat bihi faqatun, barang siapa yang turun dengannya orang oleh kemiskinan, fanzalaha, kemudian menurunkan ia orang akannya faqah billahi, dengan Allah, fayushikullahu lahu, maka hampir atau dekat oleh Allah baginya orang, birizqin ajilin, dengan rezeki yang ajil, segera, sekarang, au ajilin, atau yang akan datang. Intinya apa? Seandainya ada orang yang diuji dengan kemiskinan, yang kekurangan, sulit rezeki segala macam, jangan ngadunya ke manusia, jangan minta-mintanya ke manusia. Kalau kita ngadunya ke manusia, minta-minta kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan hilang. Lalu gimana? Ngadu ke Allah, minta sama Allah agar rezekinya dilancar, maka insya Allah pasti akan Allah lancarkan rezekinya, baik rezeki yang ajil ataupun ajil. Ajil itu segera atau sekarang, ajil itu yang akan datang. Famin sirrihi, maka ya termasuk faman sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi, dan barang siapa yang ingin atau senang ia orang akannya orang oleh bahwa mengabulkan ia oleh Allah lahu baginya orang, inda syada'idi, ketika syadid, ketika kondisi sulit atau keras, wal karobi, dan sedih, fal yukthir minad du'ai, maka dalam perbanyak ia orang dari doa, fir rakhai, pada waktu lapar, wala yaruddul qada'a, dan tidak mengembalikan oleh qada, oleh qada'nya apa? Qada ya, qada, dan tidak mengembalikan atau tidak menolak akan qada, ila du'a'u, kecuali doa. Fa'alaika bidu'ai, maka ialah wajib atas engkau dengan doa, khosotan, secara khusus, akhir laili, pada akhir malam, in qadarta, jika engkau mampu, wa ba'da sholawatil maktubati, dan setelah sholat yang maktubah. Kata orang kan, kata ulama,
Ingatlah Allah pada waktu senang, maka Allah akan ingat kita pada waktu sulit. Karena terkadang orang ada dua kondisi yang orang sering lalai, sering lupa sama Allah. Yang pertama kondisi seorang yang ketika dia terlalu gembira, terlalu senang. Yang kedua ketika seseorang terlalu sedih. Ketika orang berada di puncaknya, di puncak kesenangannya, dan ketika orang di puncak keterpurukannya, itu biasanya dua hal ini lupa orang sama Allah. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita senang, ketika kita lapang, kita tidak ada masalah segala macam, kita ingat Allah. Biar agar tujuannya apa? Saat ketika kita waktu kita sedih, susah, lagi ada masalah, maka Allah akan membantu kita. Jangan hanya ingat Allah ketika waktu sedih, waktu susah, dan ketika waktu lapang itu tidak ada ingat Allah sama sekali. Jangan, tidak ditolong nanti. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annal hudura, sesungguhnya hudur ini yang menghadir hati ketika doa, tidak hanya baca-baca sembarang aja. Wal wudu'a dan wudu, wastiqbal al kiblati dan menghadap kiblat, min ada itu termasuk dari ada itu dari penuh apa misalnya ada itu biasa apa? Menunaikan kan? Kalau isimnya apa itu? Penunaian. Iya, menunaikan isimnya penunaian, penunaikan, tunai, penunaian. Min ada doain termasuk dari penunaian doa. Wa iyyaka dan hati-hatilah olehmu antas tabti'a bahwa lambat al ijabatu oleh ijabah fatat taroka ya ruku fatat rukun doa lalu meninggalkan engkau akan doa. Hati-hati, ingatkan jangan sampai karena doa itu lambat diijabah, belum diijabah oleh Allah, membuat kita tidak lagi berdoa. Apa diikam itu? Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid, sebelumnya apa? La takun ta'khuru amalin atau mujiban. Saya setuju dulu tuh. Tahun 2011 saya harap sudah. Jangan sampai lambatnya pemberian, lambatnya ijabah kabul doa dari Allah membuat kita putus asa. Fa'inahu dominal ijabah apa katanya? Kenapa? Karena doa itu ditanggung ijabah, pasti ijabah. Fi dan apa loh? Apa? Fi rubawa bakaflan. Itu berjalan loh. Masuk baca hikam lagi besok 10 tahun lagi berapa. Hikam itu enaknya dibaca ketika udah apa semua udah besar kan udah tua. Ingatnya hanya Allah aja lagi yang enak baca hikam. Tapi kalau otaknya masih otak pikiran dunia, tak enak baca hikam. Apa ya? Itu kan pada pokoknya ijabah itu ditanggung pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Yang kedua, dan pada sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, bukan sesuatu yang kita pilihkan untuk diri kita. Fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik. Atau kama qala atau kayak gitulah. Enggak ingat ya. Saya 2011 dulu belajar itu 10 tahun yang lalu. Lebih 10 tahun lalu. Masih ada ingat dikit-dikit.
Ini baru belum setahun lagi. Nanti membuktikan lebih banyak dosanya masjid daripada saya. Lupa ya. Wa ilaika dan ilaika kepadamu akhi. Kalau dibaca ukhayya pasti saudara bocilku. Akhi al-qari'u ba'dal adiyatil ma'thurati, membaca sebagian doa-doa yang ma'thur. Qala alaihi salatu wasallam, man aradal ghina, barang siapa yang ingin kaya, ba'dal fakri, setelah fakir, kefakiran, wasa'ata, dan keluasan, ba'dal faqati, setelah kemiskinan, falyakul ba'da sholatil jumu'ati, maka hendaklah mengatakan ia orang setelah sholat Jumat, ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak mi'ata marrah. Mi'ata marrah 100 kali. Min jum'atin, dari satu Jumat, ila jum'atin, ke Jumat yang lain, sab'an Jumatin, selama 7 Jumat. Fa innahu yughnihi, maka sungguhnya zikir itu yughnihi, dapat mengkayakan ia zikir akannya orang, bi fadlihi, dapat keutamaannya, wa karamihi, dan dermawannya Allah. Doa ini. Jadi setelah sholat Jumat, baca doa ini 100 kali sampai Jumat datang. Jadi apa? Selama seminggu, dari Jumat ini ke Jumat dan Jumat pertama sampai Jumat kedua, itu baca sebanyak 100. Nah hitunglah 7. Salat fardu udah berapa? 5 sehari. 5 kali 7 35. Berarti 35. 100 bagi 35 3 lah ya. Nah, berarti setiap selesai sholat fardu kalian baca 3 kali doa ini. Kalian baca terus sebanyak berapa Jumat? 7. 1 Jumat baca 100, Jumat yang kedua 100 lagi sampai Jumat ketiga, sampai Jumat yang ke-7, 7 kali Jumat. Insya Allah akan membuat kalian kaya. Berarti 7 Jumat itu berapa lama itu? 2 bulan lah ya. 2 bulan. 2 bulan lebih lah. 2 bulan. Sebulan 4. 1 bulan kurang seminggu berarti. 1 bulan kurang seminggu. 2 bulan. 2 bulan kurang dikit. Kan mantap tuh kan. Cara kaya selama 2 bulan. Enggak praktek kalian itu. Ayo daftar pelatihan per orang 50.000. 2 bulan bisa jadi kaya kalian. Mantap nih. Atau buat pelatihan jadi orang kaya. Zoom meeting bersama Ustaz Angga. Entrepreneur apalah itu kan. Gimana cara orang kaya? Ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan cara membaca ayat, yang kedua dengan zikir, yang ketiga dengan doa. Ini aja isinya sebenarnya. Cara bisa terserah kalian mau cara dibaca pendek atau tiap hari, itu baca dengan doa. Paling tidak selama 2 minggu. Kok 2 minggu? 2 bulan. 2 bulan itu berapa hari? Bisa lah ya, 60. Kan paling tidak istiqomah yang kemarin itu 40 hari kan. Ini 2 minggu. 2 bulan. Ada yang apa doanya nih? Allahumma aghnina bihalalika an haramik, kan kemarin sering juga dibaca imam. Tapi dari awal itu ya, ya ghani wa hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim. Kan bisa bilang istiqomah kan. Buat tertib aurat kalian di buku kecil, bawa setiap sholat kalian bawa itu. Di siap zuhur tengok apa aurat yang baca. Berusaha dikit. Berusaha dikit kalau mau jadi orang kaya tuh.
Hah? Oh, posyandu. Ada ke sana? Di mana tuh kalian kan? Bu, mau imunisasi ya. Iya, imunisasi itu. Vaksin apa imunisasi? Kalau suntik betul enggak puasa? Betul enggak? Enggak ya, enggak batal. Suntik. Mana? Itu doa pertama yang maksur, yang langsung dari Nabi. Baca doa itu setelah Jumat. Berarti total berapa kali dibaca doanya? Total dibaca 700 kali berarti ya. Kan setiap Jumat itu 100 sampai 7 Jumat, berarti 700 kali. 700. Iya, 700 ya. Wa kana, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yas'aluhul wasi'at thayyibah, dan meminta ya Rasul akan ya Allah akan rezeki yang luas lagi baik. An Aisyah tadi diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, ila ada ya Rasul bersabda, Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa qita'i umri. Ya, ini doa yang kedua nih. Allahumma ja'al awsa'a rizqika, wa ya Allah jadikanlah paling luasnya rezeki engkau alayya atasku inda kibari sinni, ketika besar umurku, kayak ketika udah tua maksudnya, wa qita'i umri, dan terputusnya umurku. Jadi di sini Nabi meminta diberi rezeki ausa yang paling luas, diberi ketika sudah tua, diberi ketika sudah besar. Ini doa yang kedua. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata ya Ummu Salamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ialah bersabda, ba'da salatil fajri, setelah salat fajar, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau akan rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Wa dakhala Rasulullah, dan masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari masuk al-masjidah, kepada masjid. Fa idza huwa birajulin, maka tiba-tiba Rasul Nabi itu dengan seorang laki-laki min ansori, dari Ansor, yuqalu lahu Abu Umamah, dikatakan baginya laki-laki, nama laki-laki itu adalah Abu Umamah. Faqala, lalu berkata Nabi, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, mali araka fil masjid fi khairi waqti sholati, mali tidaklah bagiku araka melihat aku akan engkau fil masjid, di masjid, fi khairi waqti sholat, selain waktu sholat. Qala, berkata ya Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Kesedihan, humum itu apa? Sedih ya, sedih atau takut atau kekhawatiran, humum. Kesedihan yang apa, lazimat ini? Yang menimpa lah ya. Lazim itu artinya apa? Lazim itu ya menempel, yang melekat. Iya, humum akanku, waduyunun, dan hutang ya Rasulullah. Qala, berkata ya Rasul, afalau alimuka, apakah bukankah mengajarkan aku akan engkau kalaman, akan sebuah kalam, idza anta qultahu, apabila engkau mengatakan kalam itu, adhaballahu azza wa jalla hammaka, niscaya Allah akan hilangkan hammaka, kesedihanmu, wa qada'anka dainaka, dan melunasi darimu ya Allah, dari engkau, dainaka, akan hutangmu. Qala bala ya Rasulullah. Qala, berkata ya Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini kalian baca tiap pagi saat baca wirdul latif. Kan keren itu kan.
bin baca wirdul latif. Tidak ada Nabi nyuruh baca wirdul latif. Iya, tidak ada. Tapi wirdul latif itu apa? Kumpulan dari beberapa aurat yang warid dari Nabi. Orang terjebak sama nama sekarang. Tidak boleh baca Ratibul Haddad. Tidak pernah Nabi bilang baca Ratibul Haddad. Tidak boleh bilang wirdul latif bin Nabi tidak pernah nyuruh. Tapi apa? Zikir pagi dan petang. Ya sama aja. Ratibul Haddad kita baca kapan? Petang. Wirdul latif kapan kita baca? Pagi. Ya itu kan nama pagi dan petang itu. Cuma dikumpulkan, wirid-wiridnya dikumpulkan. Lalu hasil kumpulan wirid di pagi hari itu Imam Haddad memberi nama ini adalah wirdul latif. Tapi tetap bersumber dari Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Allahumma inni wahai Allah, sungguhnya aku a'udzubika berlindung aku dan dengan Engkau minal hamdi dari kesedihan wal hazani dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal dan aku berlindung denganmu dari lemah wal kasal dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl dan aku berlindung dengan Engkau dari pengecut wal bukhli dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabati daini dan aku berlindung dengan Engkau dari paksaan hutang atau dari kekuatan hutang. Paksaan hutang ya. Ghalabah itu apa? Mengalahkan ya, kalau ghalabah ya. Mengalahkan atau mendominasi atau kuat hutang. Wa qahri rijali dan paksaan laki-laki, paksaan seseorang. Qala berkata siapa nih tadi? Abu Umamah, fa'altu dzalika, aku lakukan akan itu doa yang disuruh Nabi baca. Fadhhaba hammi wa qada'anni daini, maka menghilangkan ya Allah akan kesusahanku dan melunasi ya Allah dariku akan hutangku. Nah, istiqomah aja baca wirdul latif itu banyak aurat di sana tuh dikumpulkan menjadi satu. Udah dimudahkan sama Imam Haddad. Rugilah kita nggak baca. Nih baca, ada lengkap di sini wiridnya, melunasi hutang, rezeki lancar, apalagi di sana itu lengkap semuanya. Baca. Faidatun min kitabil ihya'i wallahu a'lam bissawab. Sampai sini aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.